Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita di bab qunut di sholat-sholat 5 waktu. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sholat witir dan qunut di dalam sholat witir. Masih ada 2 pembahasan singkat tentang qunut. Yang pertama adalah qunut dalam sholat-sholat 5 waktu, sholat fardu dan qunut sholat subuh yang dibahas di kitab ini. Baru nanti kita geser ke bab qiyamul lail. Saya baca saja. Al-qunutu fi sholawatil khamsi, qunut di sholat 5 waktu. Yushra'ul qunutu jahran fi sholawatil khamsi 'inda nawazil. Disyariatkan qunut dengan bacaan yang keras di sholat 5 waktu ketika ada kondisi-kondisi genting. Namanya qunutnya nanti qunut nazilah, qunut mendoakan keselamatan umat Islam, dan qunut untuk mendoakan bahaya bencana bagi musuh umat Islam. Meskipun nanti tentang qunut nazilah khususnya dalam melaknat, mendoakan bahaya bagi musuh-musuh umat Islam, itu nanti akan ada ayat Al-Quran yang dinilai sebagai ayat yang mengakhiri qunut nazilah. Tapi kalau qunut untuk mendoakan umat Islam masih ini ya, itu yang kemarin kita bahas di bab qunut witir. Asal usulnya qunut witir itu sudah kita bahas. Asal usulnya qunut witir pada masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mengirim tentara, gitu ya, untuk perang. Jadi didoakan oleh Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat sholat qiyamul Ramadan, didoakan supaya mendapatkan keselamatan. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u alaihim ala ayyin min bani Sulaim wa ala Ri'al wa Zakwan wa Wasiyah wa yu'minu man khalfahu. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa zada arsala ilaihim yad'uhum ilal islami faqataluhum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah kunut dalam 1 bulan berturut-turut, baik dalam sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Di bagian akhir sholat, setelah beliau berkata atau ada pada posisi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, setelah i'tidal berarti dalam posisi berdiri, min rakaatil akhirah, di rakaat terakhir, sholat zuhur di rakaat keempat, sholat asar di rakaat keempat, sholat maghrib di rakaat ketiga, sholat isya di rakaat keempat, sholat subuh di rakaat kedua. Yad'u alaihim, beliau berdoa yang isinya adalah laknat kepada mereka. Siapa itu? Ala hayyin min Bani Sulaimin. Berdoa kepada Allah supaya menimpakan laknat, kebinasaan kepada kampung Bani Sulaim. Wa ala ri'al wa Zakwan wa Usiyah, kepada kabilah Ri'al, kabilah Zakwan, kabilah Usiyah, yang mana khususnya Zakwan dan Usiyah itu qabail min Salim, kabilah-kabilahnya Bani Salim, yang mereka itu ngaku sudah Islam. Fatalabu minar Rasul ayyamutahu bima yufaqihuhu, ngaku sudah masuk Islam, minta dikirim sahabat-sahabat beliau supaya ngajari agama Islam. Fa'amadahum bisa ba'ina faqatalahum, dikirimlah 70 orang sahabat Nabi ke kabilahnya Bani Sulaim, mau minta, ngaku sudah masuk Islam, minta supaya dikirim juru dakwah, dikirim sahabat yang bisa ngajari agama Islam. Dikirim 70 orang. Loh, ternyata faqataluhum, semuanya dibunuh 70 orang. Itu apen-apen. Ya. Fakana zalika sababul qunut, itu menjadi sebab Nabi ndonga kaya ngoten niku. Saking nemennya. Ya. Kadang-kadang kita perlu tahu, ya. Nek wong kate mbujuk niku perlu ngerti. Kalau enggak gitu kan, seperti sekarang yang di Semeru itu, yang sekarang yang turun sudah bukan orang-orang kita lagi, orang-orang lain, ya. Sekarang melok lapo-lapo, koyok-koyok paling berjasa, sekarang sudah pada turun. Itu kalau nggak ada yang ngawal, habis itu terjadi itu upaya penyebaran agama lain itu, ya. Kasihan. Baik, itu asal usulnya kunut nazilah. Ya. Ikrimah berkata, karena hadza miftahul kunut, ini apa namanya, pintu masuknya kunut ya di sini. Ya, awalnya kunut ya ini. Kata Ikrimah. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyadahu ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku'. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau mendoakan bahaya kepada seseorang, mendoakan jelek kepada seseorang, ya tentu karena sebab-sebab tertentu, karena sebab-sebab yang memang membuat Nabi harus berdoa seperti itu. Atau mendoakan kebaikan kepada seseorang, mendoakan keselamatan kepada seseorang, qanata ba'da ruku', beliau kunut setelah ruku'. Farubama qala idza qala sami Allahu liman hamidah, maka kadang beliau kalau sudah sami Allahu liman hamidah, beliau berdoa kalau sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal hamdu. Tapi setelah itu diikuti dengan doa tadi. Misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini bunyinya Rabbana walakal hamdu Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham
wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid, selamatkan Salamah bin Hisham, selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Nah, itu contoh doa beliau. Itu mendoakan kebaikan, keselamatan namanya. Tapi juga beliau mendoakan kebinasaan, laknat bagi musuh-musuh umat Islam yang jahat terhadap umat Islam, sehingga beliau berdoa, Allahumma shdud waq'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, keraskan siksamu, keraskan bencanamu kepada kabilah Mudar. Jadikanlah hukuman atau siksamu kepada mereka itu sinin kasini Yusuf. Beri mereka itu tahun-tahun paceklik seperti tahun pacekliknya yang dialami oleh umatnya Nabi Yusuf. Nah, gitu. Qala Abu Hurairah menceritakan yujhiru bidzalik. Nabi mengeraskan bacaan semacam itu, wa yaquluha fi ba'dhi salatihi, dan beliau membacanya di sebagian salat-salat beliau. Wa fi salatil fajri, dalam salat fajar, dalam salat subuh beliau membaca doa Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan, si ini begitu. Hayyaini min ahya'il Arab, dua kampung. Fulan itu biasanya yang disebut itu nama kepala kampungnya, kepala kabilahnya, di antara kampung-kampung yang ada di Arab pada waktu itu. Hingga turunlah surat Ali Imran ayat 128 yang itu kemudian dipahami oleh para ulama sebagai perintah untuk mengakhiri kunut nazilah. Nek kunut melaknat jangan, itu ayat ini. Tapi kalau kunut untuk mendoakan kebaikan, keselamatan, silakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, bukan urusanmu apakah Allah itu akan memberi ampunan, menerima taubat kepada mereka yang zalim-zalim, ataukah mengazab mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diatur-atur kalau masalah azab itu. Ojo ndongakno azab, ya. Memberi ampunan juga bisa saja, gitu ya. Ya meskipun mereka zalim. Itu yang dinilai sebagai akhir dari kunut nazilah, gitu loh. Dari kunut nazilah. Kalau orang berbuat zalim, berbuat musyrik, muncul musibah, muncul bencana, itu sudah menjadi sunnatullah, dan itu disampaikan secara jelas oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam beberapa kesempatan dengan redaksi yang berbeda-beda Rasulullah SAW mengatakan, ya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari. Kamu mau beramar ma'ruf, kamu mau nahi munkar. Aw la yushikunna, atau kalau nggak mau, Allah hampir-hampir akan memberikan kepada kalian azab, musibah, fitnah. Terus kalian berdoa tidak dijawab.
tidak dikabulkan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah itu tidak akan memberikan siksa kepada masyarakat umum karena perbuatannya segelintir orang, kecuali bahwa masyarakat umum itu tahu kemaksiatannya segelintir orang dan membiarkannya. Nah, begitu ya. Gitu. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf ayat 25 insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah diri kalian dari fitnah, dari musibah, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Gitu. Jadi tetap sunnatullahnya, kalau banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, maka itu menjadi hak Allah untuk menimpakan musibah. Ya. Cuma kita dengan turunnya surat Ali Imran ayat 128 termasuk Nabi Muhammad SAW diminta untuk menghentikan doa yang jelek kepada orang lain. Gitu ya. Nek ndonga sing apik-apik ae, sampeyan njaluk selamat ndonga. Tapi sampeyan ndongakno wong lain elek, jangan, gitu ya. Itu termasuk tadi yang kita sebut dengan kunut nazilah. Karena itu kunutnya Ubay bin Ka'ab, isi doanya mendoakan keselamatan umat Islam, gitu ya, pada waktu perang. Baik, itu tentang kunut yang disebut dengan kunut nazilah, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam semua sholat 5 waktu di rakaat terakhir. Nah, kalau sekarang kalau mendoakan laknat, mendoakan kejelekan tidak boleh ya. Kalau mau kunut ya doakan kebaikan. Ya. Itu kunut di sholat fardu. Pembahasan terakhir tentang kunut. Al kunutu fi sholati subhi. Bagaimana dengan kunut khusus sholat subuh? Gitu ya. Al-qunutu fi salati subhi ghairu masyru'in illa fin nawazil. Kunut dalam salat subuh itu sebenarnya tidak ada syariatnya. Khusus loh ya. Kunut dalam salat subuh tidak ada syariatnya. Kecuali itu kunut nazilah. Kecuali kunut mendoakan ya keselamatan kepada umat Islam. Begitu. Fa fiha yuqnatu fihi, kalau begitu boleh kunut di dalamnya. Tapi wa fi sa'iri sholawati kama taqaddam, tapi juga di salat-salat yang lain seperti pembahasan sebelumnya. Rawa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu an Abi Malik al-Ashja'i qala karena Abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sitti asyara sana wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman faqultu akanu yaqnutuna qala la ay bunayya muhdatsun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Majah, oleh Imam At-Tirmidzi. Oleh Imam At-Tirmidzi disebut hadis yang diriwayatkan ini sahih dari Abu Malik Al-Ashja'i. Dia menceritakan, Abu Malik Al-Ashja'i menceritakan, karena Abi, bapak saya dulu, qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu sitti asyara. Dia waktu itu umurnya 16 tahun. Ya. Bapakku itu sholatnya sudah ikut Rasulullah
berarti sudah menjadi salah seorang sahabat Nabi, umurnya 16 tahun. Wa Abi Bakar juga sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar dan sholat di belakang Umar. Wa Utsman dan sholat di belakang Utsman. Jadi menangi zamane Utsman, menangi zamane Umar, menangi zamane Abu Bakar, termasuk Rasulullah SAW. Sholat bersama mereka, makmum bersama mereka, di belakang mereka. Fakultu, nah saya tanya, sampean sholat karo Utsman bin Affan, karo Khalifah Utsman Umar bin Khattab, dengan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan dengan Rasulullah SAW. Ayak akanu yaknutuna, mereka niku salate kunuta. Qala, ayah saya menjawab, la ai bunaya, enggak pernah anak saya. Nak gak pernah, nak ngono gak tau ono gitu ya. Muhdatsun iku anyar-anyaran ae kunut-kunut gitu. Jadi pada masa Abu Malik Al-Asja'i sudah mulai ada ya dalam sholat 5 waktu, bukan kunut nazilah, bukan kunut untuk mendoakan keselamatan dalam peperangan. Lah Abu Malik Al-Asja'i takut, ngoten niku nate api taono ini ya sik tas anyar-anyar ae gitu. Wa rawa Ibnu Hibban wal Khatib wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu an Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi sholati subhi illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Khatib. Hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah juga disebut sebagai hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu an, sahabat Nabi Anas radhiyallahu an menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi sholati subuh, beliau tidak pernah kunut salat subuh illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, kecuali kalau mendoakan keselamatan kepada satu kaum atau mendoakan celaka kepada satu kaum. Jadi kunut pada masa Nabi itu dipakai untuk mendoakan keselamatan umat Islam dalam sebuah peperangan atau dalam sebuah kondisi yang tertindas, atau mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada mereka yang berbuat zalim kepada umat Islam. Hanya saja sekali lagi yang doa mencelakakan tadi itu dengan surat At-Taubah 125 pun leret. Ingat dulu, itu ya. Itu riwayat kedua. Kalau tadi dari Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya, kalau ini dari Anas radhiyallahu anhu. Wa rawa Zubair wal khulafa'u tsalatsa annahum kanu la yaqnutuna fi salatil fajr. Az-Zubair menceritakan, meriwayatkan, ya begitu pula 3 khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, annahum kanu la yaqnutuna fi salatil fajr, mereka tidak kunut di salat subuh. Wa huwa mazhabul Hanafiyah wal Hanabilah wa Ibnu Mubarak wa Tsauri wa Ishaq, wa mazhabus Syafi'iyah annal qunut fi sholati subhi ba'da ruku' min ar-rak'ati tsaniyah sunnatun lima rawahul jamaah ila Tirmidzi an Ibnu Sirin an Anas bin Malik su'ila hal qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi faqala na'am faqila lahu qabla ruku' aw ba'dahu qala ba'da ruku'. Hadis Bukhari. Jadi yang tidak kunut tadi pendapatnya mazhab Hanafi, dipakai oleh mazhab Hanafi, dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh Ibnul Mubarak, Imam Ats-Tsauri dan Ishaq. Tapi kalau mazhab Syafi'i berpendapat kunut sholat subuh itu khususnya setelah rukuk di rakaat kedua, rakaat terakhir sunnah. Lo dalilnya mana? Itu dalil
hadis diriwayatkan oleh al-jamaah termasuk Imam Bukhari. Hadisnya bunyinya seperti apa? Pertanyaan kepada Anas bin Malik ditanya, hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi faqala na'am. Apakah Nabi di dalam salat subuh kunut? Iya. Faqila lahu qabla ruku' au ba'dahu. Kemudian ditanyakan oleh orang-orang kepada Anas bin Malik, itu setelah ruku atau sebelum ruku? Anas menjawab, ba'da ruku, setelah ruku. Pun itu hadisnya. Jadi ada dua hadis. Kalau dikompromikan dua hadis itu, nah Anas tadi meriwayatkan Nabi itu tidak kunut kecuali kalau mendoakan kebaikan kepada umat Islam, keselamatan kepada umat Islam ketika kondisi bahaya, atau mendoakan celaka kepada orang-orang yang zalim terhadap umat Islam. Nah, jadi itu konteksnya, boten bendino. Meskipun hadisnya Anas bin Malik yang riwayat Bukhari, kemudian Muslim, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain itu kelihatannya umum. Nah, umum ini harus dibawa, konteksnya ada. Ya memang Anas ketika ditanya, Nabi napa kunut subuh? Iya. Nek kunut subuh niku kunute mari rukuk napa sadurunge rukuk? Mari rukuk. Pun mari kunut tok. Tapi hadis yang sebelumnya ya itu menyatakan Nabi tidak kunut subuh kecuali kalau mau mendoakan itu tadi. Ngerti lho. Jadi kan gampang kok, jadi dipahami ini kan gampang. Kalau ditemukan anak di Joko situ ya memang terus aku kunut ae nggih hadis iki ya repot ya. Enggak. Gitu. Tapi faktanya memang dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu sunnah. Nah, gitu. Tinggal pertanyaannya, kunut sing subuh yang dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain tadi itu dungane sing ya apa? Kaono. Dicarikanlah doa salat kunut salat witir yang dari cucunya Nabi kemarin, gitu ya, salat witir. Allahumma hdini fi man hadait. Itu kan? Nah, itu kan yang diajarkan oleh Nabi kepada saya, kata cucu beliau, untuk salat witir, kunut salat witir. Timbang kaono, nah iku wis monggo. Karena Nabi kalau dalam kunut salat fardu itu rupanya adalah kunut untuk mendoakan kaum muslimin atau kunut mendoakan kebinasaan bagi musuh umat Islam saat itu. Gitu loh. Tadi jelas doanya bukan doa kunut witir. Gitu. Insya Allah ngata jelas nggih. Kemudian hadis yang tadi Anas bin Malik juga didukung bagi mazhab Syafi'i oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Oleh Imam Hakim dianggap hadis ini sahih. Napa hadisnya? Anas menyatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi ku terus kunut subuh sampai wafat. Itu hadisnya. Nah, oleh Sayyid Sabiq dalam kitab ini kemudian didudukkan wa fi hadzal istidlali nadharun. Ya, pengambilan dalil yang terakhir ini ya ada masalah, ya ada yang bisa diperdebatkan.
li'annal qunut al-mas'ul anhu huwa qunutun nawazil. Sebenarnya jawaban Anas itu kan terkait dengan kunut nazilah. Kama jaa dzalika sharihan fi riwayatil Bukhari wa Muslim. Sebagaimana itu jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ammal haditsu tsani fa fi sanadihi Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa laysa bil qawi wa haditsu hadza la yanhadu illa yanhadu lil ihtijaj bihi idza la yuqal ayyaknuta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fajr tula hayatihi tsumma yaqtrukuhul khulafa'u min ba'dihi. Sementara hadis yang terakhir tadi itu Nabi kunut sampai wafat, kunut subuh. Yang pertama di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Wa huwa laisa bil qawi. Abu Ja'far Ar-Razi itu rawi yang tidak bisa dipercaya, enggak kuat. Sementara isi hadisnya itu gak masuk akal. Bagaimana Nabi kunut sampai meninggal dunia, terus kok ditinggal oleh Khulafaur Rasyidin? Nggak masuk akal, gitu loh. Bal inna Anasan nafsahu lam yakun yaqutu fi subhi. Bahkan Anas yang meriwayatkan hadis, jadi ini meriwayatkan hadis tentang Nabi kunut sampai akhir hayat, Anas dewi gak kunut. Kama sabata dzalika anhu, ya, sebagaimana itu jelas dari Anas bahwa dia gak kunut. Anas itu meriwayatkan 2 hadis dalam hadis yang kita bahas ini, ya. Maaf, 3 hadis dalam sini. Yang pertama yang menyatakan Nabi tidak pernah kunut subuh kecuali untuk kunut nazilah. Yang kedua riwayat Bukhari Muslim itu sebenarnya dari pertanyaan terkait itu, ya, Nabi kunut subuh ta iya, kunute mari rukuk napa sadurunge rukuk, mari rukuk, itu sebenarnya terkait dengan itu tadi. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh situ tadi Ahmad Al-Bazzar, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, hadis yang terakhir juga ternyata dari Anas itu menyebutkan Nabi kunut sampai meninggal dunia. Ini kan Anas ngeriwayatkan hadis ternyata yang terakhir itu ada Abu Ja'far Ar-Razi yang oleh sebagian ahli hadis disebut lemah dia itu. Siji dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, yang kedua isinya justru bertentangan dengan yang sebelumnya. Anas dewe sing riwayatkan gak kunut. Khulafaur Rasyidun terutama yang disebut di awal tadi Abu Bakar, Umar, Utsman gak kunut. Nah, gitu ya. Masa mungkin Nabi kunut sampai meninggal dunia, kunut subuh kok ditinggal oleh masa? Enggak mungkin. Nah, begitu ya. Maka kalaupun hadis yang tadi disebut terakhir dianggap sahih sekalipun, fayuhmalul qunutul madhkuru fihi ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutilul qiyam ba'da ruku' liddu'a wa tsana ila an faraqat dunya. Kalaupun hadis terakhir tadi Nabi kunut sampai meninggal dunia dinilai sahih sekalipun, maka makna hadis ini harus dibawa kepada makna lain, bahwa makna lain kunut niku ngadeke suwe. Nek makna kunut itu Nabi nek sholat ngadeke suwe sampai beliau itu meninggal dunia, bisa dipakai hadisnya begitu ya. Jadi kalau